lengkap ada di sini. Iya. Jadi ini majalah promosi Jogja dan itu semua pelanggan koran Jakarta Post Seperti itu ya. Kita coba dulu bubur Acehnya, kita coba. Bubur apa tadi namanya Bang? Kanji Rumbi. Ini adalah tradisi saya. Seperti kita makan nasi kebuli, rempahnya sama ini, tapi ini bubur. Dalam tradisi Arab juga ada bubur sejenis ini. Ini artinya saya cocok nih. Pas taste-nya, Arab banget. ya taste-nya cocok sih. Sip. Recommended ya. Recommended. Mari nikmati bubur Aceh, bubur Kanji Rumbi di Resto Narasa. Tadi habis makan bubur, kita mencoba makanan khas Aceh, ikan ayam tangkap. Ini ada daun karinya ini, jadi apa? Renyah, makan renyah dan pakai sambal. Ayamnya lembut, sambalnya menyengat juga. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni, kita kali ini agak spesial nih. Menu hibahnya agak spesial karena kita biasanya cuma wawancara saja, tapi kali ini kita ada liputan kuliner. Tadi di gambar sebelumnya teman-teman sudah melihat bagaimana menu yang ada di restoran Narasa. Ada bubur Kanji Rumbi khas Aceh, kemudian ada ayam tangkep, dan tadi juga ada roti canai dan kopi Aceh. Dan ini semua bisa teman-teman dapatkan di restoran Narasa di Jogja. Dan di restoran Narasa ini milik dari kawan alumni kita, namanya Bang Tasbir Abdullah SHM. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah, Mas Soleh dan tim Muhibah yang luar biasa. Amin. Nah, Bang Tasbir ini angkatan Saya angkatan lama, masuknya tahun 77 saya. 77 ya? Ya, 77. Oke. Dan memang agak berbeda Bang Tasbir ini, yang sejak saya kenal beliau banyak aktif di dunia pariwisata, betul Bang? Betul, karena memang saya mulai bekerja di pemerintah, di pariwisata sampai selesai di pariwisata terus. Nah, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ini soal Narasa. Narasa itu artinya apa Bang? Narasa itu bahasa Aceh, itu ada, rasa itu rasa. Jadi mungkin kalau bahasa Jawanya eco lah, kira-kira gitulah. Oke. Enak kira-kira. Jadi memang betul Narasa, ada rasa. Tadi buburnya juga ada rasanya dengan rempah-rempah, nasi canainya juga ada rasanya, dan yang paling penting adalah semua itu dikerjakan dengan rasa. Gitu ya Bang? Betul. Jadi memang ini khas, spesifik, dan saya orang Aceh sudah tinggal di Jogja kira-kira lebih dari 40 tahun saya di sini. Dan ini karena Jogja juga banyak mahasiswa luar, banyak. Dan sekarang ternyata masakan Aceh salah satu yang sudah diterima oleh masyarakat Jogja. Memang ada yang spesifik seperti bubur itu, mungkin satu-satunya cuma di kami yang buat itu. Karena bubur ini ada khas, ini adalah tradisi masyarakat Aceh untuk buka puasa. Jadi di Aceh itu bulan Ramadan buka puasa dimulai dengan bubur ini dulu. Di masjid, surau-surau itu, di Menasah kita katakan itu masak bubur rame-rame. Itu isinya rempah-rempah, ada sayur, ada daging dan sebagainya, sehat sekali itu. Nah sekarang saya bawa ke ruang publik, bawa menjadi menu restoran. Tahun berapa Narasa ini mulai buka? Mulai buka kira-kira ya tahun sekitar 5 tahun yang lalu. Oh 5 tahun yang lalu.
Dan respon masyarakat Jogja terhadap masakan Aceh gimana? Ya lumayan bagus, lumayan bagus, lumayan bagus. Kita lihat juga rumah makan Aceh cukup banyak di Jogja. Tapi memang ada menu di kami yang tidak ada tempat lain. Ya. Jadi Terutama yang terkenal itu kan mie Aceh, itu kan Ya. sangat banyak di mana-mana ya. Ya. Kami juga punya mie Aceh, ada kari kambing juga khas gitu kan. Jadi yang bubur dan ayam tangkap ini betul-betul itu produk kami yang cukup diminati. di jalan apa ini Bang, bisa disebut Ini alamatnya? Jalan Arimbi, Sukawaten. Jalan Arimbi, Banguntapan. Jadi kalau dari Jalan Timoho itu Ya. perempatan Balirejo itu ke timur kira-kira 800 meter. Oke. Nah, di teman-teman nih, dimanapun teman-teman berdomisili, kalau ke Jogja jangan lupa mampir ke Narasa nih. Ada diskon buat alumni katanya ya? Oh pastilah, Pasti. Ini ada meeting room juga bisa dipakai untuk alumni. Kita ada beberapa fasilitas. Iya. Jadi beberapa kali dipakai untuk pertemuan, ulang tahun. Masih ada rooftopnya juga bisa dipakai. Silakan. Ini saya memang sangat banyak aktif di berbagai komunitas. Jadi banyak komunitas menggunakan lokasi ini dan kita betul-betul pendekatan sangat Islami. Oke. Islami itu istilahnya sesama apalagi sesama alumni ya kita bisa tidak terlalu kaku lah. Iya, Silakan. special price. Ya, boleh. Silakan. Di Narasa ini menunya apa saja Bang? Menunya itu yang menu-menu beratnya itu ada ayam tangkap, ada kari kambing, ada roti cane. Roti cane bisa dimakan dengan kari kambing, bisa polos, bisa dengan coklat keju. Kemudian ada kopi Aceh, kemudian ada martabak Aceh. Itu secara umumnya itu. Kenapa Bang berpikir untuk membuka makanan restoran Aceh di Jogja? Ya, karena keluarga kami ini senang masak. Jadi di Aceh ini ada komunitas masyarakat Aceh yang tinggal di Jogja, dan setiap ada kegiatan itu, khususnya buburnya itu kami yang sajikan. Jadi dan saya sudah mulai ini sejak tahun kira-kira 2004. 2004 itu setiap hari Minggu pagi jam 5 pagi saya sudah keluar dari rumah, terus buka tenda di depan Fakultas Filsafat UGM. Jadi dekat itu, lembah itu. Iya. Jadi saya mulai dulu dengan tenda. Kira-kira 2004 sampai 2007 Di Sanmor. ya Sanmor. Jadi 3 tahun kita mulai dengan ada nasi gurih dan macam-macam itu khas Aceh. 3 tahun di Sanmor itu, tapi dulu masih lebih leluasa gitu ya. Kemudian baru 2008 ini dibangun. Oke. Dan kopinya ini memang luar biasa. Iya, iya. Ya, Aceh salah satu yang khas spesifik kopi. Dan kopi Aceh sudah mendunia. Ini kopi Kopi Gayo. Kopi Gayo. Ya, kopi Gayo kita minta dikirim dari sana. Oke. Nah, selain di Narasa yang saya lihat interiornya juga banyak berisi pernik-pernik hasil produk ya, produk pariwisata. Oh, ini. Ya, harusnya ada di bawah. Tadi saya juga lihat beberapa ya. Bagaimana Abang mengkonsepkan Narasa ini? Oh, saya tetap jadi begini. Narasa ini memang masakan Aceh. Ya. Tapi saya tetap berpikir dalam wawasan nasional. Oke. Jadi siapapun, ya ternyata sekarang masyarakat Jogja banyak yang senang dengan bubur kita. Jadi memang, tapi memang perlu proses pengenalan ya. Setelah mereka mengenal, loh, saya tidak tahu ada bubur seperti ini. Memang jarang sekali ada bubur dengan rempah-rempah dan seperti ini. Dan ternyata disenangi oleh banyak orang. Ya kalau ornamen-ornamen di dinding ini kebetulan saya dapatkan dari seluruh Indonesia. Saya jalan, saya keliling karena tugas. Ya, ada macam-macam souvenir atau dikasih sama daerah-daerah. Jadi kebetulan saya berkesempatan keliling seluruh Indonesia, sudah habis kira gitu. Nah, Abang keliling ke Indonesia dalam tugas sebagai orang pariwisata. Ya, waktu itu saya dari Jogja tahun 2014 ditarik atau diminta untuk
ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Ibu Mari Pangestu, menterinya, ngirim surat ke gubernur, gubernur mengizinkan, saya ditarik ke Jakarta. Jadi saya tidak ikut bidding, ditarik memang, diminta oleh menteri. Ya saya jadi Direktur Promosi Pariwisata Dalam Negeri. Jadi seluruh Indonesia harus didatangi untuk berbagai macam kegiatan, event-event di daerah. Jadi ya itulah, karena pengalaman, kenal orang daerah, ya banyak dikasih souvenir, dan souvenir itu saya display di sini. Jadi sebenarnya representasi, bisa lihat Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya, Sumatera apalagi, Papua juga ada. Ya, sebagai sarjana hukum, ya, Abang saya nyeleneh ya lari ke pariwisata. Ya, saya sarjana hukum memang betul. Dan dulu saya waktu masih sarjana muda pernah bantu jadi pengacara sebentar dan sebagainya ya, membantu gitu. Kemudian begitu lulus sarjana hukum, saya diterima di Departemen Parpostel waktu itu. Oke. Parpostel, jadi karir saya awalnya itu 6 tahun memegang telekomunikasi. Nah, tapi di telekomunikasi itu juga ada kaitan dengan hukum waktu itu, karena saya dididik menjadi penyidik undang-undang telekomunikasi. Saya penyidik, saya penyidik, saya dididik di Pusdik Resintel di Polri di Megamendung 2,5 bulan, kemudian saya jadi penyidik, ya kerjanya nangkap orang, kemudian menyidangkan, kira-kira gitulah kerjaan penyidik, dan saya melakukan. Jadi menjadi penyidik untuk undang-undang telekomunikasi. Tapi setelah 7 tahun saya di telekomunikasi, saya pindah ke pariwisata. Nah, begitu pindah ke pariwisata, ya belajar pariwisata. Pariwisata DIY ya? Ya, jadi dulu memang saya masuknya di Jakarta, kemudian ditempatkan di Kanwil ya, kantor wilayah dulu ya. Kemudian saya mengajar juga di D3 Pariwisata, di UGM, di UNY waktu itu. Jadi ilmu hukum disimpan dulu. Ya, di pariwisata kan bisa dipelajari. Terus begitu sampai tahun 2000 otonomi daerah. Nah, begitu otonomi, saya sebagai orang pusat, sebagai orang Kanwil, diberi pilihan, Bapak kembali ke Jakarta atau tetap tinggal di Jogja. Kalau tidak tinggal di Jogja, dilimpahkan ke Pemda, ke gubernur. Ya terserah gubernur, mau dipakai boleh, mau nggak boleh. Artinya dikasih tanggung jawab tertentu atau dikasih jabatan tertentu atau tidak, terserah Pak Gubernur. Ya saya memang sangat senang dengan Jogja. Saya memilih tinggal di Jogja. Saya bilang sudah saya Jogja dan mau kembali ke Jakarta. Nah kebetulan begitu dilimpahkan oleh Pak Gubernur, diberi tugas juga pariwisata lagi, terus sampai jadi kepala dinas pariwisata, baru 4 tahun sebelum pensiun balik ke Jakarta lagi. Dari pensiunnya di Jakarta juga. Apa yang Abang lihat dari pergulatan Abang di dunia pariwisata, khususnya tentang pariwisata Indonesia? Pariwisata Indonesia ini memang rata-rata hampir semua daerah itu ingin memajukan pariwisatanya. Gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, semua itu punya kehendak itu, karena sudah mulai mereka meyakini pariwisata ini adalah lokomotif penggerak ekonomi yang cepat, dan pariwisata itu dampak ekonominya sangat langsung ke rakyat kecil. Begitu ada wisatawan banyak, semua orang dapat multiplier effect dan sebagainya. Nah ini, tapi kadang-kadang antara keinginan itu dengan realitasnya nggak sesuai. Jadi artinya upaya dari pimpinan daerah untuk mengembangkan pariwisata beda-beda. Ada bupatinya yang aktif, yang serius, jadi cepat. Ada yang gubernurnya serius, jadi cepat. Yang tidak cepat. Karena begini, pariwisata ini betul-betul pekerjaan yang sangat berat itu adalah menata destinasi dan mempersiapkan masyarakat. Karena kita tahu masyarakat tidak gampang, ya. Jadi di mana-mana di dunia, di dalam negeri juga, kalau pariwisatanya maju pasti dukungan masyarakat itu nomor 1. Bagaimana hospitality, keramah tamahan, bagaimana sopan santun, bagaimana apa segala lah yang berkaitan dengan pelayanan
kepada wisatawan. Nah, ini beda-beda di seluruh Indonesia, beda-beda. Jadi bahkan sekarang pun pemerintah sudah mulai menetapkan beberapa destinasi unggulan pilihan. Kalau sekarang kan 5, ada Borobudur, ada Labuan Bajo, ada Danau Toba, ada ada Mandalika dan Likupang di Sulawesi Utara itu. Ya, itu maunya pemerintah itu untuk 5 daerah ini diberi perhatian yang lebih biar terjadi pertumbuhan ya. Nah, tapi kita juga belum lihat begitu cepat. Ya. Oke, pariwisata bisa berkembang karena dukungan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk ikut membantu pengembangan pariwisata. Sebenarnya kan belum terlampau lama ya, Pak. Artinya mungkin 5 atau 10 tahun belakangan. Ya begini, memang Indonesia ini jadi undang-undang pariwisata itu mengamanatkan bahwa pariwisata di Indonesia itu harus berbasis masyarakat. Kalau bahasa kampusnya community based ya. Jadi basisnya masyarakat. Jadi kita beda sekali dengan Eropa atau beda dengan Singapura. Negara-negara maju itu nggak butuh masyarakat lagi. Kalau kita kan justru pariwisata ini meneteskan kepada yang jual di pinggir jalan, pengasong dan sebagainya. Kalau negara maju dia nggak pikirkan itu lagi, sudah selesai. Nah, maka itu undang-undang amanahnya itu. Nah, itulah sebabnya maka kalau pariwisata mau maju itu peran dari leader di daerah itu, gubernur, bupati, wali kota sangat besar. Karena dialah yang punya rakyatnya. Walaupun di situ ada tempat bagus sekali, kalau rakyatnya tidak dia bisa kendalikan. Makanya di Indonesia itu muncullah yang namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Kemudian waktu zaman Menteri Pak Susilo Sudarman dibuatlah Sabta Pesona, ya, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Itu semua untuk membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang siap menerima tamu. Gitu. Tapi di beberapa daerah memunculkan kasus ketika masyarakat sudah bergerak untuk menata wilayah itu menjadi destinasi wisata, pemerintah daerah lambat mengantisipasi, dan ketika ini sudah ramai, sudah banyak pengunjung, baru pemerintah daerah hadir. Ya, dan sering terjadi konflik gitu. Memang kadang-kadang pemerintah kita kan seperti polisi di film India, datangnya belakangan. Jadi orang bilang selalu government itu selalu datang belakangan, pemerintah come late. Jadi memang itu sering terjadi, artinya tempat-tempat yang baru di-create oleh masyarakat, kemudian ramai, baru pemerintah datang. Itu banyak terjadi. Di Jogja kasusnya misalnya seperti Gua Pindul ya. Gua Pindul itu gua yang ditemukan oleh masyarakat, dia kelola, kemudian ramai, terus timbul masalah konflik. Nanti konflik di antara masyarakat sendiri, rebutan dan sebagainya. Atau dia mengelola dengan tidak berprinsip pada keamanan, keselamatan. Karena begitu wisatawan celaka, terjadi kasus, pasti yang disalahkan pemerintah. Kok pemerintah diam saja? Kenapa begini? Padahal pemerintah datangnya selalu terlambat. Itu betul, itu saya sepakat. Makanya kita selalu bilang supaya dinas-dinasnya, ya, pimpinan daerah itu harus cepat mengambil antisipasi terhadap masyarakat. Dan di satu pihak ini kan bagus. Jadi masyarakat kan tergerak, ekonominya tergerak, kemudian dia berinisiatif ya. Untuk mengelola daerahnya berdasarkan budaya dan alam yang ada di sekitar dia, bagus. Cuman memang harus cepat ini. Artinya kemudian juga pemerintah mesti mengawal dengan aturan, dan pemerintah mesti konsisten dalam menegakkan aturan dan lain sebagainya supaya tidak merugikan juga. Itu betul sekali. Nah, kemudian beberapa tahun belakangan, karena pariwisata itu step kesekian dari kebutuhan manusia ya, setelah kebutuhan primernya terpenuhi, baru mereka berpikir tentang pariwisata. Nah, ada beberapa tren beberapa tahun belakangan bahwa masyarakat di negara-negara Muslim atau masyarakat Muslim, mereka mulai banyak berwisata. Sehingga memunculkan tuntutan-tuntutan baru supaya pariwisata, destinasi wisata memenuhi batasan-batasan syar'i gitu ya,
yang kemudian melahirkan wisata halal. Mungkin Abang bisa ceritakan dulu tentang wisata halal itu seperti apa? Ya. Wisata halal itu pada dasarnya sama dengan wisata biasa, ya, wisata biasa ya yang kita kenal. Tapi dia punya tambahan halal. Nah, halal ini adalah pertama diperuntukkan kepada Muslim, ya, karena Muslim ini perlu berwisata sesuai dengan syariat tadi itu. Bagaimana penginapannya, bagaimana makan minumnya, bagaimana rute perjalanannya. Jadi tadinya itu memang kebutuhan Muslim. Jadi halal ini adalah plus dari wisata biasa. Ya, walaupun sekarang tidak hanya Muslim, non Muslim pun sudah mulai mencari sesuatu karena ada nilai tambahnya dalam wisata halal setelah dia tahu bahwa kalau makan halal, kalau makanan halal misalnya ayamnya halal itu pasti ayamnya dipotong dengan sehat, karena di dalam Islam tidak boleh makan bangkai. Kalau ayam sudah mati duluan itu sudah haram. Kira-kira gitulah. Kemudian motong pun tidak boleh, menyiksa binatang. Itu value, nilai-nilai Islami itu sekarang sudah mulai diterima oleh masyarakat yang non Muslim. Jadi saya kira-kira itu. Jadi halal ini lebih pada value ya. Ya, value. Nilai Islam tentang kebersihan. Ya, kebersihan, kesehatan, keamanan makanan, kemudian dan lain sebagainya. Dan tentu saja kemudahan dia untuk beribadah, untuk sholat, untuk macam-macam. Jadi marketnya enak Muslim dulu. Dan kita tahu juga cukup besar marketnya. Bagaimana dengan kesiapan Indonesia? Ya, Indonesia ini kan ingin sekali, karena selama ini kan yang namanya destinasi halal di internasional di dunia itu nomor 1 selalu Malaysia. Nah, jadi 3 tahun yang lalu Kementerian Pariwisata, itu Pak Menterinya Pak Arif Yahya itu membuatlah, kita bikinlah tim percepatan wisata halal nasional kita. Ya, saya pernah jadi sekretaris tim juga. Yang kita jadi setiap tahun itu ada penilaian ya di tingkat internasional di Abu Dhabi, menilai bahwa standar negara mana yang kita pernah bisa mengalahkan Malaysia. NTB waktu itu. Ya, ada 3 destinasi yang kita ajukan, Aceh, NTB, dan Sumatera Barat. Ya, 3 destinasi itu kita voting ya, by vote ya. Jadi memang ini kita akhirnya menang karena 12 produk kita itu menang halal, mengalahkan Malaysia. Ya, memang kita harus akui bahwa menangnya kita bisa mengalahkan Malaysia itu karena waktu itu voting melalui HP dan sebagainya kan. Nah, ya pasti Malaysia bisa kalah karena penduduknya kita lebih banyak, kan? Tapi mungkin kalau benar-benar timnya kesini menilai, mungkin ya masih banyak juga kelemahan kita. Tapi oke lah, untuk dapat nama dulu. Selama ini kita biarkan, kita sudah mulai punya strategi yang bagus. Oh, kita penduduknya lebih banyak kok, masa Malaysia yang menang, kira-kira gitu ya. Jadi poinnya sudah, yaitu kita sudah memenangkan World Tourism Halal. Dengar-dengar bercatatan bahwa wisatawan dari negara-negara Muslim, misalkan Timur Tengah, Afrika Barat dan sebagainya, itu lebih loyal ya. Tingkat pembelanjaan mereka itu 1.800 US dollar per orang berkunjungan. Ya betul. Ya apalagi kalau orang-orang dari Timur Tengah itu kan kesini sangat senang belanja ya. Mereka kan perilakunya sama dengan kita lah. Kalau Muslim di Timur Tengah itu kan senang belanja lah. Artinya kehidupan bermasyarakat mereka kan sama seperti kita, kadang keluarga masih mikir keluarga, oleh-oleh dan sebagainya. Jadi itu betul. Dan mereka juga kalau berwisata itu betul-betul tidak ngirit lah. Jadi dia cukup besar pembelanjaannya. Oke, teman-teman alumni, masih banyak yang perlu kita obrolkan tentang dunia pariwisata. Tapi waktu kita namanya sudah habis, Bang. Dan
apa yang tadi kita obrolkan dengan Bang Tasbir. Semoga bisa menginspirasi kita sebagai teman-teman, sebagai alumni UII, untuk yuk bareng-bareng, yuk kita kerjasama membuat jaringan pariwisata dari teman-teman alumni dengan berbasis wisata halal. Prospeknya besar, ya, pasarnya juga cukup terbuka, dan di sini ada Bang Tasbir yang punya pengalaman di bidang itu. Kita nanti bisa berkonsultasi dengan beliau. Ini menjadi sebuah peluang bagi kita sebagai alumni UII. Bang, terima kasih banyak atas semuanya, atas makanan minuman yang disuguhkan, Sama-sama. juga atas kesediaan bersharing kita. Saya bangga ini dengan Muibah, Mas Soleh UG yang cukup konsisten beliau. Mudah-mudahan ini kebanggaan kita juga. Amin. Alumni punya produk yang bisa memberi pencerahan dan memberi ide, masukan, dan gagasan yang untuk kemajuan kita semua. Baik, Semoga amin. bermanfaat. Amin. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Yap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.